Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian, jumpa kembali di mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan lainnya di pertemuan ke-14 ya. Tidak terasa sudah hampir di penghujung semester kita berdiskusi. Dan pada hari ini kita akan fokus kepada satu topik yang menarik dan insya Allah ini juga menjadi wawasan baru untuk Anda yang barangkali akan berjibaku di bidang keuangan dan perbankan. Jadi hari ini kita fokus di OJK. Ya, jadi OJK ini lembaga yang didirikan oleh pemerintah tahun 2011 yang dulunya semangat penubuhannya itu sebagai lembaga pengawas dan pengatur lembaga keuangan bank dan non-bank. Jadi dulunya peran itu diambil oleh Bank Indonesia atau Bank Sentral. Namun dalam perkembangannya kemudian menjadi dipisahkan di bawah OJK. Ya. Nah, kita lihat semangatnya apa yang memotivasi OJK ini didirikan kira-kira. Ya. Yaitu kalau kita perhatikan di slide yang selanjutnya, jadi sebenarnya ada sebuah keresahan daripada Indonesia ya bahwasannya krisis keuangan itu selalu berdampak kepada lembaga keuangan. Baik sebagai lembaga keuangan itu sebagai penyebab ya, dan yang kedua dia sebagai lembaga yang memperparah situasi. Mungkin Anda masih ingat tahun 98 krisis yang kena adalah mata uang, kemudian perbankan, setelah itu pemerintah melakukan bailout hampir sekitar 350 triliun ya dengan BLBI, dan itu semuanya demi menyelamatkan perbankan. Jadi OJK ini didirikan untuk mengawasi sektor keuangan dalam satu atap karena meningkatnya financial conglomeration di Indonesia. Yang kedua, ingin bagaimana BI atau Bank Indonesia, Bank Sentral, itu hanya fokus kepada satu tujuan utama, yaitu kebijakan moneter yang tercermin dari stabilitas nilai rupiah. Yang ketiga, ya, ini amandemen daripada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, ya, di mana di sana adanya pengalihan fungsi pengawasan bank dari Bank Indonesia atau Bank Sentral kepada OJK. Jadi itu ya, jadi latar belakangnya itu yang pertama adalah secara ekonomi supaya bank lebih terawasi dengan baik sehingga meminimalkan resiko dan dampak krisis. Yang kedua adalah mengembalikan fungsi bank sentral sebagai lembaga otoritas moneter. Nah, berikutnya di sini adalah beberapa pengalaman atau best practice ya, dari beberapa negara-negara yang menerapkan pengawasan yang terpisah. Jadi Anda perhatikan dalam grafik ini ada yang warna biru. Jadi yang warna biru ini hingga tahun 2011, jadi pengawas perbankan itu 88% adalah bank sentral. Kemudian di sini 18% adalah OJK. Lalu di Asia sendiri, ya, kalau Asia sendiri, ini kan dunia tadi ya, dunia. Kalau Asia yang warna merah itu adalah bank sentral, lalu OJK hanya 8%. Nah, Indonesia itu masuk dalam 8% ini. Jadi dia memisahkan pengawasan antara BI dan OJK. Argumennya adalah bank sebagai transmisi kebijakan moneter dan peran bank sentral sebagai lender of last resort dan penyedia liquidity backstop. Jadi BI itu fungsinya hanya satu, yaitu menjaga rupiah stabil dengan memberikan yang namanya dana bailout. Yang kedua, peran bank dalam sistem pembayaran dan settlement. Jadi
perbankan itu kan sangat teknis aktivitasnya. Jadi sebagai lalu lintas pembayaran, ada transfer kan lewat bank. Dan juga adanya pemindahan, settlement, ya, pemindahan dari bank A ke bank B dan sebagainya. Nah, itu butuh institusi yang lebih fokus. Yang ketiga adalah peran bank sentral sebagai penjaga stabilitas sistem keuangan atau makro prudensial regulator. Jadi fungsi BI itu difokuskan pada isu-isu makro. Nah, sedangkan OJK ini lewat perbankan itu fokus pada isu-isu mikro, ya, atau mikro prudensial namanya. Ya. Nah, berikutnya set yang ketiga. Nah, ini kita ingin lihat ya bagaimanakah performa perbankan itu pra dan pasca krisis. Jadi kalau kita perhatikan ya, perbankan ini kan lembaga yang regulated. Kalau Anda bisa sebagai pegawai perbankan teman-teman, pasti Anda sangat banyak aturannya. Tidak boleh ini, boleh ini. Jadi sangat-sangat kompleks. Karena perbankan itu lembaga yang sangat-sangat beresiko tinggi bila mana terjadi sebuah instabilitas. Nah, kita bisa lihat key indicatorsnya kalau perbankan itu mengalami kesehatan yang baik atau tidak. Dari yang pertama adalah dari CAR-nya, kecukupan modal, capital adequacy ratio. Di mana kalau ini semakin tinggi, maka semakin bagus. Artinya bank itu punya cukup banyak tabungan, CAR itu artinya. Ya, dalam rangka untuk membackup bila mana terjadi kerugian. Lebih tinggi ya 2011. Yang kedua adalah NPL. Ini adalah resiko kredit macet atau kredit yang tidak terbayarkan. Di sini tahun 98 hampir 46%. Artinya kalau seandainya bank itu punya kredit 1 miliar, maka 500 jutanya itu tidak kembali uangnya karena memiliki resiko kredit macet yang tinggi. Lalu 2011 menjadi hanya 2,7%. Jadi seandainya punya kredit 1 miliar, maka hanya 2,7 juta saja yang mengalami kredit macet. Yang ketiga adalah ROA, Return on Asset. Artinya ini menggambarkan tingkat profitabilitas teman sekalian, keuntungan. Di tahun 98 di sini NA, no value ya. Artinya terlalu defisit barangkali, tidak ada keuntungan, maka disebut NA. Tapi di tahun 2011 ini menjadi 3,1%. Artinya ketika ketika bank memberikan kredit, maka ada pengembalian 3% daripada kredit yang diberikan. Nah, ini yang kedua performanya ya. Jadi artinya semakin ke belakang ini performanya semakin membaik. Nah, berikutnya di sini kita lihat di slide berikutnya. Nah, kita masuk sekarang ke tugas pokok dan fungsi OJK. Ya. Nah, di sini teman sekalian, tugas dan pengaturan OJK ini dia hanya fokus pada pengaturan dan pengawasan. Jadi ngatur dan ngawas. Jadi seperti halnya dia ini supervisor ya. Di bidang perbankan, pasar modal, dan sektor pengasuransian dan kawan-kawan, artinya lembaga keuangan non-bank. Jadi otomatis semua lembaga yang merupakan perbankan dan non-perbankan, tapi dia adalah lembaga yang memiliki lalu lintas yang bersifat agak besar ya, seperti halnya dana pensiun, lembaga jasa keuangan lainnya, termasuk koperasi, itu di bawah pengawasan OJK. Artinya dia harus patuh dan tunduk pada aturan yang disebut oleh OJK. Misalkan nilai NPF-nya atau kredit macetnya tidak boleh mencapai 5%. Jadi boleh punya kredit macet maksimal hanya 5%. Itu maksudnya. Berikutnya, teman-teman sekalian, ini. Nah, yang pertama adalah
Di sini kalau kita fokus pada perbankan, ya, maka perbankan ini dia mengatur dan mengawasi dalam konteks pendirian bank dan juga dalam konteks kegiatannya bank. Jadi kalau seandainya Anda besok mau punya bank, entah itu BPR, ya, bank umum dan sebagainya, maka Anda harus memastikan Anda mendapatkan izin dari OJK dahulu. Termasuk juga aktivitas kegiatan usahanya. Jadi Anda besok punya lembaga keuangan, Anda mau membentuk sebuah produk untuk dijual ke masyarakat dalam bentuk kredit atau jasa, itu harus dapat approval dulu daripada OJK. Jadi yang kemarin ya, kalau Anda lihat di isu terkini, ada namanya fintech ya, P2P, peer to lending, peer lending yang diusahakan oleh lembaga keuangan digital, itu kan mendapatkan pengawasan dari OJK. Jadi kalau Anda pernah mendengar ada startup ya yang berkembang saat ini, dan itu memiliki peran sebagai lalu lintas perdagangan uang, maka itu wajib di-approve oleh OJK terlebih dahulu, termasuk juga usahanya. Jadi seandainya dia tidak dapat restu OJK, maka dia ilegal. Dan Anda pun kalau ada sesuatu nantinya tidak bisa dimasukkan sebagai lembaga yang akan diberikan tanggung jawab. Misalnya kayak kemarin kita bicara tentang LPS. Jadi kalau seandainya nanti Anda banknya bangkrut, ya tidak bisa dipertanggungjawabkan karena Anda tidak mengikuti kaedah yang ada. Lalu berikutnya, pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan perbankan itu meliputi ini. Jadi Anda kalau seandainya ingin besok punya penelitian skripsi ya, Anda mau melihat bank itu sehat tidak itu dilihat daripada ini, likuiditasnya, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, permodalan, dan sebagainya. Artinya ya, perbankan itu harus memiliki rasio-rasio yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh OJK. Dan harus memiliki laporan setiap tahun. Nah, kalau Anda buka di website BI ya, itu selalu ada laporan stabilitas perbankan atau laporan statistik perbankan. Nah, itu sebagai bentuk transparansi untuk pengawasan bank. Dan juga ada SID, Sistem Informasi Debitur. Ini artinya perbankan tuh punya daftar nama debitur ya yang meminjam dana kepada perbankan. Lalu ada pengujian kredit testing. Jadi Anda diuji apakah kredit Anda itu sehat atau tidak. Dilihat daripada rasio pembayarannya. Kalau telat-telat berarti itu sudah mulai agak tidak sehat. Lalu yang kelima adalah standar akuntansi bank. Jadi bank itu juga memiliki akuntansi yang sifatnya juga lebih kompleks. Ya. Ini yang terkait dengan perbankan, teman sekalian. Yang kedua, ya kita lihat yang terkait dengan perbankan juga masih di sini ada namanya manajemen resiko, ya tata kelola bank dan sebagainya. Ini artinya ya kalau Anda memang besok ingin fokus pada lembaga keuangan bank, maka Anda harus menguasai tidak hanya aspek ekonominya, tapi juga aspek manajemennya atau yang bersifat manajerialnya. Berikutnya, nah ini kita lihat daripada OJK sendiri, teman sekalian. Jadi kalau kita perhatikan, ya, maka OJK itu punya tugas dan wewenang. Kalau tugas itu artinya dia harus dilakukan. Wewenang dia itu punya kebijaksanaan. Jadi artinya kalau ada sesuatu masalah, dia bisa masuk ke dalamnya untuk memberikan sebuah apa itu ada undang-undang ya, kemudian ada keputusan OJK namanya peraturan OJK ya, POJK namanya. Lalu dia melakukan pengawasan baik off-site maupun on-site. Jadi off-site itu artinya OJK itu langsung datang ke bank. Makanya kalau teman-teman perhatikan ya, setiap tahunnya itu bank perbankan tuh wajib membayar namanya upeti atau uang pengawasan kepada perbankan
itu sebesar kalau tidak salah itu 2% atau 1% gitu ya dari total dana pihak ketiga yang dimiliki, ya, gitu. Baik, kemudian berikutnya, nah ini adalah yang berikutnya adalah ini ya. Nah, ini adalah koordinasi dan kerjasama. Jadi dalam melaksanakan tugasnya, OJK itu berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Jadi mereka itu memiliki yang namanya Komite Stabilitas Sistem Keuangan, di mana OJK sebagai salah satu di antara anggota itu. Dan tugasnya nantinya, ya, dia itu bersama dengan dan juga LPS itu melakukan pengawasan dalam bentuk modalnya bank berapa. Kemudian dia juga melihat lalu lintas kegiatan utama bank itu bagaimana, apakah ada uang yang masuk dari luar itu berapa. Lalu juga apakah ada kejahatan perbankan nggak di situ. Lalu juga ada dana-dana yang sifatnya ilegal tidak di situ. Lalu produk perbankannya apakah itu sudah sesuai dengan aturan hukum atau tidak. Lalu apakah perbankan itu sudah mematuhi segala peraturan yang ada atau tidak. Itu semua di bawah naungan OJK. Namun tetap ada data-data yang bersifat rahasia. Tidak bisa kemudian dipaparkan pada publik secara umum. Jadi yang dipaparkan itu hanya data-data yang sifatnya general. Kayak data berapa dana pihak ketiga, pembiayaan, begitu ya. Tapi hal-hal yang sifatnya laporan-laporan yang khusus, misalkan siapakah atau berapakah nasabah yang gagal bayar, itu tidak ada. Tidak akan disampaikan maksudnya, tapi ada mereka. Termasuk juga siapakah pihak-pihak yang punya tanggungan atau memiliki kredit macet yang besar, itu ada datanya mereka. Tapi tidak disampaikan secara publik. Nah, berikutnya, teman-teman sekalian. Nah, ini protokol dan kesehatannya, protokol koordinasinya. Jadi untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, maka dibentuk namanya Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan, dan ini ada rapat setiap 3 bulan sekali. Di mana ada 4 pihak di sana yang terkait, ya. Yang pertama adalah Menteri Keuangan sebagai ketuanya, ya, sebagai koordinatornya. Lalu ada Gubernur BI di situ. Kemudian juga ada Ketua Dewan Komisioner OJK dan juga ada Ketua Dewan Komisioner LPS, ya, LPS. Nah, kemudian di situ ada pengambilan keputusannya, itu rapatnya melalui itu dalam rangka untuk bagaimana mengarahkan apakah bank ini misalkan ya dalam kondisi yang seperti apa, itu dalam rapat itu diputuskan, termasuk juga apakah ekonomi kita dalam kondisi yang baik, tidak baik, itu juga termasuk forum daripada itu. Nah, dalam kondisi normal, maka forum KSSK itu rapat setahun 3 kali. Dan mengevaluasi stabilitas sistem keuangan. Jadi, sistem keuangan kita apakah stabil, apakah normal, dan sebagainya. Itu adalah setiap itu rapat. Lalu membuat rekomendasi. Dan ini kepada pemerintah pusat, oleh Presiden, setelah mereka rapat, berikan rekomendasi bahwasanya ekonomi kita dalam kondisi yang baik, tidak baik, dan harus bagaimana menyikapinya. Nah, berikutnya di sini yang protokol koordinasi juga ada. Jadi mereka juga melakukan pencegahan terhadap krisis. Jadi dalam konteks ini tidak bisa hanya Menteri Keuangan yang memutuskan ini krisis atau tidak bisa. Tapi harus dikoordinasikan dengan semua. Namun sekarang sudah ada aturan baru yang berhak menentukan kondisi krisis atau tidak itulah Presiden. Artinya mereka berempat ini, BI, OJK, LPS, dan keuangan, di keuangan itu sifatnya memberikan rekomendasi saja. Kemudian forum KSSK,
Komite Stabilitas Sistem Keuangan menetapkan dan melaksanakan kebijakan yang diperlukan. Jadi mereka melakukan berbagai aktivitas dalam rangka untuk pencegahan. Jadi sebelum terjadi atau penanganan ketika sudah terjadi. Nomor 6, kebijakan forum SSK yang terkait dengan keuangan negara wajib diajukan untuk mendapatkan persetujuan DPR. Jadi artinya kalau dia butuh bailout, seperti Senturi kemarin 6,7 triliun, itu wajib dengan sepersetujuan DPR anggarannya. Tidak bisa diajukan secara pribadi. Keputusan DPR wajib ditetapkan dalam waktu paling lama 24 jam sejak pengajuan persetujuan diterima oleh DPR. Jadi artinya harus cepat karena situasinya terus berubah. Tidak boleh berlama-lama. Oke, berikutnya kita masuk ke tantangan ke depan seperti apa. Jadi kalau Anda mencoba membaca ini sebenarnya topik-topik yang bisa Anda jadikan semacam skripsi sebenarnya besok ya, kalau Anda memang tertarik atau ingin mendalami. Ya. Jadi ke depan itu ada namanya satu pemeliharaan stabilitas sistem. Jadi yang pertama ini kawan-kawan sekalian, ini setiap tahunnya ya Bank Indonesia itu melakukan atau mengadakan lomba. Namanya lomba SSK. Stabilitas Sistem Keuangan yang topiknya adalah ini tadi. Social regulation dan pencegahan risiko sistemik ya, dan sebagainya ini. Nah, ini hadiahnya besar. Kalau juara satu saya tahun 2008 itu saya pernah ikut ya, itu sampai 40 juta juara satu ya, juara 2 25, juara 3 15. Tapi memang paper-paper yang diterima itu paper yang sangat terkait dengan aspek kebijakan. Dan ini memang sangat-sangat lekat dengan kemampuan penelitian Anda, metodologi Anda ya. Kalau Anda tertarik, Anda bisa masuk ke sini. Jadi isu ini. Yang kedua adalah masa transisi. Jadi bagaimanakah OJK itu tetap bisa menjadi lembaga yang menjembatani dari BI menjadi OJK dari segi fungsinya. Yang ketiga adalah independensi anggaran. Jadi kan anggarannya OJK kan dari bank-bank, sama kayak LPS teman sekalian. Ya, jadi kalau seandainya Anda ingin tahu berapakah anggaran OJK, maka Anda melihat saja berapakah besaran dana yang di-charge kepada lembaga keuangan bank dan non-bank sebagai iuran pengawasan. Jadi isunya kemudian menjadi konflik of interest karena kita merasa bayar kepada OJK untuk ngawasi kita. Jadi kadang-kadang bayarnya itu tidak murni, tapi minta OJK nggak terlalu ketat begitu ya, ada pesanan gitu loh. Nah, ini isu independensi menjadi sesuatu yang susah. Yang keempat adalah tata kelola. Jadi ibaratnya tata kelola ini harus bagaimana peran OJK itu benar-benar dia sebagai pengawas dan pengatur. Artinya sekat dengan BI, sekat dengan keuangan, sekat dengan LPS itu sangat jelas, harus jelas. Dia tidak ada tumpang tindih kemudian. Berikutnya penguatan sektor perbankan. Jadi perbankan itu kan harus mengikuti namanya aturan Basel. Basel itu adalah sebuah aturan yang didirikan tahun 1981 ya di Switzerland. Itu di mana perbankan itu wajib menjaga permodalannya sekian persen sebagai buffer, sebagai penyangga ketika terjadi instabilitas dalam perekonomian. Nah, sehingga di situ isu pendalaman sektor keuangan juga menjadi penting. Artinya pendalaman ini semakin besar peran perbankan dan non-bank dalam pertumbuhan ekonomi. Artinya semakin banyak orang yang juga menggunakan jasa perbankan atau lembaga keuangan, itu maksudnya. Lalu peningkatan daya saing terutama menghadapi MEA, ya, jadi artinya perbankan ini harus lebih efektif. Artinya efektif itu dia targetnya tercapai dan efisien. Artinya efisien ini biayanya nggak terlalu besar, kecil ya. Lalu peningkatan efisiensi. Yang keempat adalah peningkatan intermediasi.
Nah, ini tantangan. Jadi bagaimana teman sekalian, ini dilema ya, antara kita memperjuangkan UMKM dan sektor produktif, namun dia beresiko tinggi. Di sisi lain, OJK itu wajib mendorong intermediasi. Nah, ini kan dilema. Nggak didorong, OJK tidak mendukung sektor real. Kalau didukung, resikonya besar. Nah, ini perlu adanya bagaimana keseimbangan di antara kedua ini. Yang 7 ya adalah penguatan tata kelola dan sumber daya bank. Jadi artinya ini lebih kepada manajemen resiko. Jadi bagaimana bank itu bisa membentuk sebuah institusi atau lingkungan kerja yang sehat, dinamis, namun kompetitif. Kayak gitu ya. Nah, berikutnya, slide berikutnya ini adalah pemeliharaan stabilitas sistem keuangan ya. Jadi di sini ada namanya krisis global ya sebagai tolak awal mengapa ada OJK, lalu diperluas dengan adanya kebijakan makro prudensial dan mikro prudensial. Jadi mikro ini artinya regulasi yang bersifat internal atau ke dalam. Jadi seperti halnya perbankan itu sendiri. Tapi kalau seandainya kebijakan makro prudensial ini lebih keluar lingkungan makronya menjadi indikator. Nah, keduanya ini digabung menjadi menjadi prudential regulation namanya. Nah, ini nanti tujuannya perpaduan antara mikro dan makro prudensial ini. Kalau mikro ini OJK, teman-teman sekalian, yang berperan. Kalau makro adalah Bank Indonesia atau bank sentral yang berperan. Nah, integrasi keduanya ini maka tujuannya adalah untuk menjaga sustainable financial stability. Artinya memastikan kalau ada goncangan, ada shock dari internal dan eksternal, itu mampu diserap dan mampu membuat ekonomi tetap stabil atau normal. Ya. Sehingga dengan OJK ini harapannya ya, maka sustainable financial stability ini menjadi lebih kokoh, lebih kuat ya, karena sudah ada yang fokus. Tidak kemarin kan masih campur. Jadi BI itu mikro dan makro sebelumnya. Sekarang BI hanya fokus pada makro. Berikutnya, oke, sudah selesai. Saya kira ini materi kita pada hari ini. Barangkali ada yang ingin didiskusikan, teman-teman sekalian. Silakan. Ini materinya saya record, jadi bagi yang tidak bisa bergabung nanti bisa melihat di My Class. Seperti biasa sudah saya nanti rekam dan post. Oke, ada yang mau diskusikan atau ditanyakan, dipersilahkan. Jelas atau masih ada yang belum jelas? Sepertinya jelas ya, gampang sepertinya ini. Nggak ada diskusi? Nggak ada yang tanyakan? Kalau tidak ada, saya simpulkan ya. Jadi kalau kita lihat dari yang sudah kita diskusikan, bahwasanya OJK atau Otoritas Jasa Keuangan itu adalah lembaga yang didirikan tahun 2011, di mana dia fokus kepada isu mikro budaya, itu bagaimana menjaga dan mencegah adanya resiko atau krisis pada lembaga keuangan bank dan non-bank. Sehingga perbankan, OJK nanti akan menguasai perbankan baik secara off-site maupun on-site
Offsite artinya datang langsung, kalau onsite dia lewat lembaga, lewat laporan keuangan. Dan sebagai konsekuensinya, maka lembaga keuangan itu harus memberikan yang namanya kompensasi dari pengawasan OJK dengan membayarkan namanya premi. Nah, besarannya saya lupa, Anda bisa cek nanti, tapi dia wajib membayar premi pengawasan dan itu menjadi sebuah kewajiban. Sehingga pada akhirnya keberadaan OJK ini dia memiliki fungsi yaitu namanya customer protection namanya itu. Jadi dia itu bagaimana memastikan kita sebagai nasabah atau pengguna bank itu lebih aman dan nyaman dalam melakukan transaksi karena ada yang mengawasi, artinya aman. Ya. Yang kedua, dia bersama dengan BI, Kementerian Keuangan, dan bersama dengan LPS sebagai tim yang namanya KSSA, Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Nah, nanti harapannya dengan adanya OJK ini, maka dia bisa memperkuat stabilitas sistem keuangan dan juga bisa mencegah adanya resiko yang bersifat sistemik seperti halnya pada tahun 98 ya dan juga 2008 begitu. Ya mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Saya pikir Anda juga sudah familiar dengan OJK ini ya. Ada pertanyaan. Kalau seandainya Anda ada pertanyaan lain, Anda bisa tanyakan di ruang yang lain, di grup-grup yang ada. Oh ya, ini by the way attendance-nya sudah disetting ya. Silakan Anda bisa absen di absensi seperti biasa. Nanti video ini kita rekam dan kita akan share di my class Anda. Baik, kalau tidak ada itu saja. Atau ada yang mau ditanyakan, diskusikan, dipersilahkan. Cukup ya. Oke, kalau cukup tidak ada, saya cukupkan. Terima kasih atas waktu Anda. Ya, semoga yang sedikit dan sederhana ini menambah cakrawala kita, motivasi kita, wawasan kita untuk terus belajar dan membaca tentang lembaga keuangan yang bernama OJK. Dan insya Allah kita berusaha minggu depan ya. Sejatinya minggu ini kita ada kuliah tamu, namun orang yang saya atau yang kita akan undang tiba-tiba kurang sehat ya, dan tidak bisa diganggu. Sehingga kita switch untuk yang OJK ini lebih awal dan semoga minggu depan kita bisa berjumpa dengan kuliah tamu yang terakhir dengan materi Bank Baitul Mal wa Tamwil insya Allah. Ya. Itu aja saya kira teman sekalian, saya mohon izin, saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Jumpa lagi kita minggu depan. Insyaallah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.